Hai guys, welcome back. Hari ini saya akan share ke kalian kenapa pada saat kita belajar bahasa Inggris kita itu mengerti dengan apa yang orang lain katakan, khususnya orang bule ya, tapi kita nggak bisa menjawabnya. Solusinya apa gitu ya? So, saya akan ulas di sini, saya akan share di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa sebelum kita lanjut, kalian klik dulu subscribe yang berada di bawah kanan video, so you're not gonna miss any video of me. Okay? Thank you so much to all of you who have supported this channel so far. I really thankful, I really appreciate it. Nah, langsung saja sekarang ke topik ya. Kenapa kita itu kadang mengerti apa yang mereka katakan, ya, lawan bicara kita, tapi kita nggak bisa menjawabnya. Sebenarnya di sini hanya ada dua masalah ya, menurut saya ini hanya ada dua masalah. Pertama, kurangnya kosakata kita. Oke? Kurangnya kosakata kita itu artinya adalah kalau kita itu nggak punya kosakata yang cukup. Otomatis kalau kita mau berkata sesuatu, kalau kita mau bilang sesuatu ya, misalnya kalian mau menerangkan tentang keluarga kalian, tapi ada beberapa kosakata, mungkin kalian mau bilang sisters, apa ya bahasa Inggrisnya saudara perempuan, terus apa ya bahasa Inggrisnya saudara laki-laki, apa bahasa Inggrisnya keponakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau salah satu ini kalian nggak tahu, otomatis nanti kalian akan punya masalah pada saat kalian ingin menggunakan kata-kata tersebut. Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba pas ngomong bahasa Inggris, kalian suddenly mention bahasa Indonesia mix gitu. Kan nggak mungkin ya, mana ngerti gitu. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya, yaitu kurangnya kosakata. Nah, kosakata ini adalah yang terpenting ya, apalagi kalau kita itu baru belajar bahasa Inggris. You need to prepare some vocabularies, okay? Some words that you're going to use when you're speaking. Oke, so kalian harus siapkan beberapa kata, beberapa kosakata ya, vocabularies yang nantinya akan kalian gunakan pada saat kalian melakukan sebuah percakapan dengan orang asing. Ya, saya langsung saja menggunakan orang asing di sini karena kita itu mengerti dengan apa yang mereka bilang kadang ya, tapi kita nggak tahu cara menjawabnya seperti apa, dan kita bingung sendiri. Akhirnya we just smile dan nunjukin tingkah kita yang aneh, mungkin malu-malu dan segala macam. Karena ini juga sesuai dengan pengalaman saya ya. Pertama itu kita kurang kosakata. Oke, kosakata itu kurang, terus tiba-tiba pas kita mau jawab, kita itu nggak bisa translate, kita itu nggak bisa nerjemahin beberapa kata ke bahasa Inggris. Ya, karena di sini kalau kita ngomong bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris itu kosakatanya itu harus sudah di luar kepala. Jadi kalau kita sudah mau ngomongin tentang keluarga, kita harus sudah tahu semua kosakata yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Jadi pada saat kita ngomong bahasa Inggris tentang keluarga, kita udah nggak ada macet-macetnya lagi dalam mencari kosakata atau kata-kata yang akan kita gunakan dalam percakapan tersebut. Oke, so kosakata ini adalah sangat penting guys. Ya, kalian harus siapin beberapa kosakata yang akan kalian gunakan. Jangan sampai nanti pas kalian diajak berbicara terus tiba-tiba kalian buntu, bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Jangan sampai kalian membuat orang lain itu menunggu kalian untuk berbicara. So this is not good. Okay, so that is the first problem actually why we cannot answer what people say in English. We have a problem with vocabularies because we don't have enough words, and then finally we got confused, and then we are confused what to say, which words we are going to use, what are those words meaning, like that, and you keep on asking on your brain, keep on asking in your mind. Alright, that is the first problem. And second one, yang kedua adalah kita itu takut salah. Nah, ini yang paling fatal ya. Kita tahu kosakata, tapi kita takut salah, entah itu di pengucapan, entah itu kita salah memilih kata, entah kita itu salah intonasi, entah kita itu kurang pede. Nah, di sini ya, saya yakin semua pemula pernah merasakan ini. Artinya orang-orang atau kalian yang lagi belajar bahasa Inggris yang pemula pasti pernah merasa kalau kalian itu takut ngomong ya. Kadang itu udah benar tapi kita nggak yakin gitu. Dari diri kita sendiri itu kita nggak yakin. Oh, ini benar nggak? Ini benar nggak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita ini kurang pede, kurang percaya diri guys. Kenapa bisa kurang percaya diri? Karena kita itu kadang berbicara bahasa Inggrisnya itu mikirnya ini udah bener nggak ya? Kalau ini salah terus yang bener mana gitu. Jadi kita masih bingung sendiri, kita nggak punya formula, kita nggak punya acuan, ya, kita nggak punya pedoman, dan akhirnya kita itu takut sendiri sebelum ngomong bahasa Inggris.
So alangkah baiknya kalau kalian ingin berbicara bahasa Inggris, kalian biar percaya diri, saya saranin ke kalian agar bisa belajar grammar juga ya, agar kalian tidak bolak-balik ngomongnya, terus kalian itu nggak belepotan, kalian nggak takut salah. Karena kalau kalian sudah tahu ya bahasa Inggris yang benar, otomatis nanti kalian akan punya rasa percaya diri yang tinggi. So you will be confident. You don't need to worry that you're going to make mistake, but you will be confident. But ya, tapi untuk sementara, untuk pemula, saya saranin agar kalian itu ngomong aja gitu. You just speak. Okay, you don't need to think about lots of grammars and finally you got stuck. Okay, so kalian nggak usah mikir banyak tentang grammar, tentang tata bahasa, aturannya seperti apa, ini rumusnya apa. Nggak usah mikir terlalu banyak. Kalau untuk beginner, saya saranin ya, kalian ngomong aja. You just speak. Okay, speak in English. Kalau kalian membuat kesalahan, that is normal, ini wajar gitu loh. Kenapa kita harus takut? Sementara kan itu bukan bahasa kita. Kita itu belajar. Doesn't matter, people love on you. Ya, kalau mereka itu tertawa gara-gara kesalahan kalian, just ignore them. Don't need to care about them. Ya, nggak usah peduli gitu loh. Kalau mereka itu cuma nertawain kita, mereka nggak bakalan pernah grow up. Mereka nggak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa maju gitu loh. Tapi kalau kita diketawain, tapi kita masih belajar, masih proses, kita pasti bisa lebih baik dari mereka. Walaupun bahasa Inggris mereka itu lebih bagus dari kita sekarang. Tapi kan namanya orang ya, kita itu belajar, everything needs process. You cannot say that you're smarter than me now and forever you'll be smarter. No. And also the same, I'm more stupid or I don't know a lot but you know more. But doesn't mean that I will not know it forever. Ya. So tentunya ini bukan berarti kalau saya nggak tahu sekarang, kita nggak tahu sekarang, selamanya kita nggak akan tahu gitu loh. Selagi ada minat atau ada niat untuk belajar, what is impossible? Ya, dulu juga bahasa Inggris saya amburadul. Saya itu berpikir, saya itu takut ngomong, takut salah, dan akhirnya ya karena sering saya itu praktek, takutnya saya itu kan dulunya takut salah ngomong sama orang bule itu kan. Terus bahasa Inggrisnya takut kurang tepat, kadang mereka tuh nggak ngerti saya itu ngomong apa. Tapi karena sering ya, jadinya saya itu cari alternatif gitu loh. Bagaimana sih caranya agar saya itu nggak diketawain lagi? Bagaimana caranya agar orang lain itu mengerti dengan apa yang saya katakan? Dan akhirnya saya putuskan untuk melatih pronunciation saya, ya, karena di speaking itu kan pronunciation yang paling penting ya, pengucapan. Jadi saya itu latih diri saya. Kadang saya lagi mandi, I used to speak in bathroom, and then I used to talk in front of the mirror. I used to record my voice. So kalian bisa lakukan 3 cara ya. Kalian itu bisa ngomong bahasa Inggris di kamar mandi, ya. Kemudian di kamar kalian, di depan mirror, di depan kaca, di depan cermin. Dan kalian juga bisa merekam suara kalian sendiri dan kalian dengerin di sana pronunciation-nya. Ini tujuannya adalah untuk menambah atau meningkatkan rasa percaya diri kalian. Ya, kalau nanti kalian sudah percaya diri, otomatis kalian nggak akan takut lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Ya, so caranya gimana? Ya, seperti tadi ya, kalian tahu kosakata, kemudian kalian tahu cara pengucapannya seperti apa atau pronunciation-nya seperti apa, dan kalian tinggal latih aja. You just speak to yourself, speak in room. Kalau kalian takut berbicara di luar dengan orang lain, kalian latih dulu diri kalian di dalam kamar, kalian berbicara sendiri. Tapi karena seringnya kita melakukan ini, otomatis nanti kita akan terbiasa dan rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, you don't need to worry that you are going to make mistake. Guys, that is normal. English is not our first language. We are Indonesian. Ya, kita orang Indonesia. Dan bahasa Inggris itu adalah bukan bahasa Inggris utama kita, bukan bahasa nenek moyang kita. You don't need to worry of being wrong or making mistake. Okay? No matter, there is no problem of making mistakes. We can learn from mistakes. Kita bisa belajar dari kesalahan kita ya. Selagi ada niat, ya, saya yakin pasti bisa. Pasti bisa. Saya juga belajar bahasa Inggris nggak terlalu lama, tapi belajar bahasa Inggris itu nggak mesti kalau saya belajar dengan teori A, kalian juga harus belajar dengan teori A. Tapi nggak mesti seperti itu. Setiap orang punya cara masing-masing dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin teori A nggak bisa pakai teori B dan selanjutnya.
Ya, karena semua orang punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang belajar dari lagu, ada yang belajar dari film, ada yang belajar dari music, ada yang belajar dari sekolah, ada belajar dari kursus, banyak sekali. Dan ada juga yang belajar langsung di tempat kerja, otomatis bisa bahasa Inggris. So, bahkan ada yang nggak sekolah tapi mereka bisa bahasa Inggris karena mereka jualan di tempat wisata gitu ya, di objek wisata, dan akhirnya mereka bisa berbicara bahasa Inggris. Even they are smaller than us, they are younger than us. Mereka itu lebih kecil dari kita, tapi mereka udah bisa karena lingkungan mereka, lingkungan pariwisata, lingkungan yang sudah memakai bahasa Inggris sebagai bahasa utama. So guys, you don't need to worry about it, okay? Semua butuh proses. Saya yakin semua dari kita, semua dari kalian bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, nanti tinggal dikembangin aja. Kalau udah punya skill, kalau udah bisa berbicara bahasa Inggris, nanti di sana kalian belajar grammar, nanti di sana kalian improve, kalian tingkatkan bagaimana kosakata, bagaimana tata bahasa Inggris kalian. Oke, bukan berarti saya lebih pintar dari kalian, tapi karena saya mengalami sendiri, makanya saya berani share seperti ini. Saya langsung saja belak-belakan. I don't have any script for this video. I just talk whatever in my mind, I just share it to you. I hope this can help you. Ya, saya harap ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat buat kalian, khususnya para pelajar yang baru belajar bahasa Inggris ya, khususnya pemula, beginners. Oke, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah minder kalau bahasa Inggris kalian itu masih jauh dari kata sempurna ya. It is still far of perfect, but bukan berarti ya selamanya itu akan tetap seperti itu. Semuanya butuh proses dan itu tergantung seberapa seringnya, seberapa rajinnya kalian belajar bahasa Inggris. Kalau kalian rasa bahasa Inggris kalian itu kurang bagus, ya udah latih aja setiap hari. Practice every day. You spend 30 minutes, you spend 1 hour, 2 hours, even more than that, it will be better for you. Okay? So later on when you have good English, you will realize that, oh my god, so this is the result of what I've done so far. Ya, itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi kalian belajar, otomatis nanti kalian akan mendapatkan bahasa Inggris yang benar-benar bagus, up to standard. Okay? Ya, itu saja guys ya untuk video kali ini. So, kesimpulannya adalah kenapa kalau kita itu diajak ngomong sama orang lain, khususnya orang barat, kita itu mengerti dengan apa yang mereka katakan, tapi kita nggak bisa menjawabnya kadang ya. Nah, ini sering kali terjadi pada pemula yang baru belajar bahasa Inggris karena ya tadi satu, kosakatanya yang minim, kemudian dua, mental atau kita itu kurang percaya diri. So, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan video dari Bukan Sarjana, kalian simak terus videonya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe guys, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bukan Sarjana. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.